Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karimatun Nisa dengan NIM 12401233. Saya akan menjelaskan materi fikih kelas 9 tentang bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dan hukum akikah dan kurban. Yang kedua, menyebutkan ketentuan hewan akikah dan kurban. Yang ketiga, memahami tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Yang keempat, menjelaskan hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan akikah dan kurban. Dan yang kelima, menunjukkan sikap bersyukur, peduli, dan gemar berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Akikah sama kurban itu kan sama-sama menyembelih hewan. Lalu, apa sih perbedaan antara akikah dan kurban? Nah, jadi untuk akikah sendiri itu, akikah secara bahasa berarti memutus, melubangi, membelah atau memotong. Sedangkan secara istilah, akikah tersebut bisa diartikan sebagai salah satu ibadah penyembelihan hewan sebagai rasa syukur. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas kelahiran seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Untuk hukum melaksanakan akikah tersebut ialah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ternyata dalam melaksanakan akikah ada ketentuannya, yaitu untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba, sedangkan untuk anak laki-laki itu dibutuhkan 2 ekor kambing atau domba. Lalu untuk pelaksanaan akikah tersebut juga ada ketentuannya, yaitu yang sangat dianjurkan setelah kelahiran anak hari ke-7, 14, atau 21. Nah, setelah akikah tersebut kan ada banyak daging tuh kan. Nah, jadi daging itu dikemanain? Nah, daging itu bisa kita berikan ke keluarga, tetangga, dan orang yang membutuhkan. Ternyata, dalam pelaksanaan akikah tersebut terdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, bisa mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian sosial. Dan yang ketiga, mempereratnya tali silaturahmi. Nah, untuk kurban ini berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Menurut syariat Islam sendiri, kurban ini bisa diartikan sebagai ibadah penyembelihan hewan tertentu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini untuk mendekatkan diri kepadanya atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaan kurban ini berbeda dengan pelaksanaan akikah, di mana untuk pelaksanaan akikah ini dilakukan setelah kelahiran atau atas kelahiran seorang anak. Sedangkan kurban ini dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, di mana hari tasyrik ini dilakukan dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Hukum berkurban ini sama seperti dengan hukum akikah, yaitu sunnah muakkad. Nah, ternyata bukan hanya akikah saja yang mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya, tapi
kurban juga mempunyai beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya. Misalnya, hewan apa saja yang boleh dikurbankan, serta syarat-syarat apa saja yang terdapat dalam pelaksanaannya. Jadi itu, ketentuan dalam berkurban itu, hewan yang boleh dikurbankan ada sapi, kerbau, kambing. Nah, sapi, kerbau, kambing ini boleh dikurbankan ketika usia mereka sudah cukup, yaitu 2 tahun. Yang kedua itu adalah hewan unta. Unta ini boleh dikurbankan ketika mereka sudah berusia 5 tahun atau lebih. Sedangkan untuk biri-biri dan domba, untuk biri-biri atau domba itu mereka boleh dikurbankan itu setelah berusia 1 tahun atau telah berganti gigi. Nah, untuk jumlah hewan dan orang yang berkurban ini juga terbagi, yaitu untuk hewan unta, sapi, dan kerbau itu bisa dikurbankan sebanyak 7 orang. Untuk orang yang berkurban itu sebanyak 7 orang. Sedangkan kambing dan domba ini hanya untuk 1 orang saja. Nah, agar pelaksanaan akikah dan kurban yang dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam atau syariat Islam, maka harus dipahami terlebih dahulu ketentuan dalam penyembelihan hewannya, yaitu yang pertama, hewannya itu harus sehat atau tidak penyakitan dan tidak cacat. Misalnya, seperti tanduknya tidak patah, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, telinganya tidak cacat, serta badannya tidak kurus. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam. Tujuannya agar memudahkan hewan cepat mati dan tidak terlalu merasakan kesakitan ketika disembelih. Nah, yang ketiga, memperlakukan hewan dengan baik dan tidak menyiksa. Islam mengajarkan kita agar memperlakukan hewan dengan baik. Salah satunya seperti yang nomor 2 tadi, yaitu tidak diperbolehkan menyembelih hewan dengan alat yang tumpul, supaya hewan tersebut tidak tersiksa dan tidak stres. Mengapa demikian? Karena dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa sembelihan dari hewan yang stres bisa membuat derajat keasaman daging tersebut menjadi rendah, karena mengandung asam laktat. Nah, yang terakhir, menyebut nama Allah saat menyembelih. Kenapa? Karena dengan mengucap basmalah atau menyebut nama Allah bisa menjadikan hewan sembelihan tersebut menjadi baik dan menjadikan orang yang menyembelih serta hewan yang disembelih jauh dari setan. Nah, dalam pelaksanaan berkurban juga terdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, membentuk sikap patuh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, melatih diri bersikap dermawan, yang keempat, melatih diri lebih peduli kepada sesama, dan yang kelima, menjauhkan sikap tamak, rakus, egois, dan sewenang-wenang. Dalam materi ini juga terdapat nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam akikah dan kurban, yaitu yang pertama, rasa syukur kepada Allah SWT, yang kedua, ikhlas dalam beribadah, yang ketiga, kepedulian sosial dan empati terhadap sesama, yang keempat, gemar berbagi dan tolong-menolong. Nah, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.